Salam, selamat siang adik-adik. Selamat bertemu kembali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Puji Tuhan, saat ini kita boleh beribadah walaupun lewat ibadah online. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kakak yang bawa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami naikkan syukur kami kepadamu. Tuhan baik untuk kami sepanjang minggu ini. Dalam aktivitas kami di rumah, dalam kami belajar di rumah, Tuhan sudah menolong kami. Pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau beribadah, Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan hati senang. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita senang memuji memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan melakukan pujian ini. Adik-adik di rumah, yuk silakan berdiri. Kita melakukannya dengan gerakan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ani. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Dan kakak akan mengajar kita membuat yel-yel, yaitu yel-yelnya saya senang berdoa. Tentunya adik-adik di rumah juga senang berdoa.
Karena dengan berdoa kita semua berbicara langsung dengan Tuhan. Tentu adik-adik semua semangat untuk tetap selalu berdoa, rajin berdoa saat apapun keadaan kita, waktu susah, waktu sedih, waktu marah, kita harus segera berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Ayo adik-adik, siap kita mau membuat yel-yelnya. Anak-anak sekolah minggu. Yes. Siapa sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa, berdoa kepada Tuhan Yesus. Yes. Begitu ya yel-yelnya. Kita akan ulangi kembali. Anak-anak sekolah minggu. Yes. Siapa sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa kepada Tuhan Yesus. Yes. Nah, puji Tuhan. Tetap semangat berdoa. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Saya Senang Berdoa. Salam, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian baik-baik semua dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Berdoa dengan Sikap yang Benar. Kalau minggu lalu judul ceritanya Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Cerita hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Sebuah cerita yang diambil dari kehidupan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan hal ini pada orang-orang yang sangat yakin dengan kebenaran dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Cerita ini terjadi di Yerusalem, di Bait Allah.
Apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Yuk kita sama-sama dengarkan dengan sikap yang baik ya. Suatu hari, ada seorang Farisi dan pemungut cukai pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bait Allah bagi orang Yahudi adalah alat perantara untuk menyembah Allah. Sesampainya di sana, orang Farisi itu masuk ke bait Allah dan berdiri, dan dia mulai berdoa. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, tidak jahat, juga tidak seperti pemungut cukai ini. Aku selalu melakukan yang baik, berpuasa 2 kali seminggu, juga memberikan persepuluhan. Wah, orang Farisi ini dalam menyampaikan doanya, yang ia pikirkan hanya dirinya sendiri ya teman-teman. Ia tidak peduli tentang hal lain, kecuali dirinya sendiri. Dan ia juga memandang rendah orang lain, yaitu memandang rendah si pemungut cukai. Tetapi pada saat si pemungut cukai berdoa, dia berdiri jauh-jauh. Dia merasa malu dan ia juga tidak berani melihat ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Doa si pemungut cukai ini penuh dengan kerendahan hati dan sangat merendahkan diri. Doanya dipenuhi dengan permohonan untuk bertobat atas dosa dan kerinduan hatinya kepada Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu. Setelah berdoa, pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tetapi orang Farisi itu tidak, karena pemungut cukai itu berdoa dengan tidak sombong, sedangkan orang Farisi itu sombong. Tuhan senang kepada orang yang tidak sombong. Dari cerita ini kita bisa belajar untuk tidak boleh sombong. Kita harus merendahkan diri. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Ayat hafalan 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata atau yang tampak dari luar. Orang Farisi kelihatan jauh lebih baik dibanding dengan pemungut cukai. Tetapi Tuhan melihat hati. Saat Tuhan melihat hati orang Farisi, Tuhan melihat kesombongan. Saat Tuhan melihat hati pemungut cukai, Tuhan melihat penyesalannya. Itu sebabnya mengapa Tuhan berbelas kasihan kepada pemungut cukai dan mengampuni dia. Orang Farisi tidak menerima apa-apa, karena dia tidak meminta apa-apa dari Tuhan. Ayat hafalan kita akan menolong kita mempersiapkan diri sebelum kita berdoa pada Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk selalu menyesali segala kesalahan kami. Ajarkan kami untuk berdoa sebagaimana pemungut cukai sudah memberi contoh bagi kami untuk berdoa yang benar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, adik-adik kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ayo adik-adik semuanya siapkan persembahannya. Ya, kakak mengajak kita berdiri semua ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Siap semuanya? Baca kitab suci, doa
kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Adik-adik yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah ini dari awal hingga selesai. Kami bersyukur sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati. Tuhan Yesus tolong sertai kami dalam belajar dan bermain sepanjang minggu ini. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan di jam yang sama, yaitu jam 11 siang. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.